global recovery. For Indo-Pacific strategy, Extremely important role in the Indo-Pacific. In the Pacific, Canada's Indo-Pacific strategy At the Indo-Pacific region. the Indo-Pacific region. Indonesia berfungsi sebagai jembatan alami yang menghubungkan benua Asia dan juga Oseania. Ini adalah salah satu alasan mengapa negara ini dianggap sebagai pemain kunci dalam kawasan Indo-Pasifik. Letak geografisnya di tengah-tengah kawasan ini mempengaruhi dinamika ekonomi, politik, dan keamanan di sepanjang dua samudera tersebut. Selamat datang di channel ini dan selamat datang di perjalanan kita untuk membahas hal tersebut. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikannya pemain kunci dalam kawasan Indo-Pasifik. Dengan ribuan pulau dan wilayah maritim yang luas, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan keamanan. Indonesia berupaya mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Berarti kan aktor utamanya adalah Cina. Nah, itu Indonesia salah satu aktor kunci bagaimana Laut Cina Selatan sampai sekarang belum berkonflik juga. Indonesia memiliki salah satu wilayah maritim terluas di dunia dengan ribuan pulau yang membentang di sepanjang garis pantainya. Wilayah ini mencakup jalur strategis bagi perdagangan dunia, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan. Karena itu, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengatur lalu lintas maritim dan jalur perdagangan di kawasan ini. Melalui diplomasi dan partisipasi aktifnya dalam organisasi seperti ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, Indonesia berupaya memainkan peran penting dalam memelihara perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Negara ini sering berperan sebagai mediator dalam sengketa regional dan mendukung prinsip hukum yang diatur oleh UNCLOS, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea. Dengan kombinasi faktor-faktor geografis, sumber daya alam, dan peran diplomatiknya, Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk dinamika kawasan di Indo-Pasifik, baik dalam konteks ekonomi maupun secara geopolitik. Selanjutnya, Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut melalui diplomasi dan dialog. Begitu juga dengan adanya upaya diplomatik yang lain. Negara ini juga menawarkan diri sebagai mediator dalam sengketa-sengketa regional yang terjadi. Indonesia mempromosikan kerjasama regional yang kuat di dalam kerangka ASEAN dan forum-forum kawasan lainnya. Negara ini berperan memelihara perdamaian, stabilitas, serta mendorong kerjasama. Wilayah Indo-Pasifik adalah salah satu yang paling dinamis secara ekonomi di dunia. Ini mencakup beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, serta jalur perdagangan laut yang sangat penting. Perluasan ini mengakui peran kunci bahwa di dalam wilayah ini, perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik adalah jalur perdagangan utama yang menghubungkan ekonomi-ekonomi utama dunia, dan itu ada di dekat Indonesia. Selat-selat dan jalur laut di wilayah ini juga digunakan untuk transportasi sebagian besar perdagangan dunia, termasuk minyak, gas, dan barang konsumen lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara Indo-Pasifik, terutama Cina dan India, wilayah ini semakin menjadi pusat perhatian dalam politik dan ekonomi dunia, apalagi dengan kenaikan Cina secara ekonominya. Begitu juga dengan Indonesia yang saat ini sudah menjadi salah satu anggota G20. Apakah benar kekuatan dunia internasional saat ini sedang mengarah ke Asia? Oke, mari kita simpan pertanyaannya untuk episode selanjutnya. Demikianlah peran Indonesia dalam kawasan Indo-Pasifik sebagai negara yang memiliki letak geografis yang strategis.
Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan ini. Mari kita terus mengikuti perkembangan dan upaya-upaya diplomasi Indonesia dalam menjalankan peran pentingnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tinggalkan komentar di bawah ini untuk berbagi pandangan Anda. Sampai jumpa di video yang berikutnya.